Kisah ini dimulai dengan sekelompok orang yang menjalani kehidupan mereka seperti biasa di kota yang ramai. Di tengah lautan manusia itu, seorang wanita terlihat membawa barang-barangnya sambil berjalan tergesa-gesa. Gadis itu menghela napas mengeluh kalau tasnya terlalu berat dan dia sudah stres karena menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Wanita muda itu memikirkan cara untuk menyiksa pria itu saat mereka bertemu nanti ketika tiba-tiba lengannya ditarik. Dan seorang pria ramah meminta maaf karena mendekat begitu tiba-tiba, tapi dia mengaku telah melihat sang protagonis sebelumnya dan harus mengatakan kalau matanya sangat indah. Selain itu, gadis itu juga punya aura yang ceria. Tapi sebelum si orang asing menyelesaikan pujiannya, gadis itu langsung memotongnya bilang kalau dia seorang penganut Taoisme dan karena itu, dia tidak tertarik dengan kepercayaan lain. Tentu saja itu cuma alasan untuk kabur dari sana, dan sebelum pria itu sempat berkata apa-apa, protagonis kita langsung kabur dengan cepat sampai dia melihat sekelompok orang yang sangat aneh. Ternyata ada semacam acara yang sedang berlangsung di sana. Dari sebuah gereja bernama Gereja Cinta Sejati, dan semua orang di sana sedang bersosialisasi menyebarkan ajaran mereka kepada orang-orang yang lewat. Dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari kehadiran sang protagonis yang langsung sadar kalau dia seharusnya tidak asal lari ke sembarang tempat. Dua orang ibu-ibu menghampirinya, dengan alasan mereka akan sangat senang jika si gadis mengunjungi gereja mereka sambil menawarkan semacam kopi, tapi sudah jelas mereka ingin mengajak si gadis pindah keyakinan dengan cara apapun. Mencoba menghindar, si gadis bilang dia sudah punya gereja dan Yesus adalah Tuhannya, yang tentu saja membuat ibu-ibu itu terkejut. Dan salah satu dari mereka bertanya dia dari jemaat mana. Tapi si gadis hanya bilang kalau mereka tidak akan tahu gerejanya dan dia pun kabur lagi dari para wanita aneh itu. Gadis itu lari tunggang langgang. Sambil berlari dia memikirkan semua agama dan dewa di dunia dari Buddha, Hindu hingga Katolik dan Kristen. Baginya keberadaan mereka semua cukup masuk akal. Lagi pula manusia butuh cara untuk mengekspresikan harapan dan keinginan mereka dengan cara yang setidaknya sehat. Namun di tengah keramaian itu dia tahu ada juga orang-orang ateis atau agnostik yang berlalu lalang. Dan sampai belum lama ini dia sendiri adalah bagian dari kelompok itu hingga saat sedang berjalan, sambil melamun dia menabrak orang asing lainnya. Namun sang protagonis memutuskan untuk berhenti dan merenungkan eksistensinya sendiri yang menurutnya sangat menyedihkan dan agak kasihan. Dan dia sadar kalau selama ini dia selalu menganggap para dewa itu hanya imajinasi atau mereka telah berhenti melakukan tugasnya. Tiba-tiba si orang asing menarik tasnya dengan kencang, membuatnya kaget. Walaupun begitu, si gadis malah berpikir mungkin para dewa itu ada hanya untuk bersenang-senang melihat penderitaan manusia. Pria itu yang sepertinya orang yang dikenal sang protagonis bertanya apa dia tidak ingat perkataannya tentang jangan berjalan sendirian karena dia sudah mencarinya dari tadi. Dan si gadis berteriak balik bertanya ada apa dengannya? Lagi pula dia sudah bilang dengan jelas kalau dia mau membeli beberapa barang setelah kelas selesai. Dan mereka sudah sepakat untuk bertemu di toko. Si pria mengaku tidak ingat soal itu yang membuatnya makin stres karena justru dialah yang menghilang. Setelah lebih tenang, dia bertanya kemana pria itu pergi sambil berpikir dia tidak pernah begitu religius seperti sekarang. Pria itu menjawab kalau dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Lebih tepatnya tentang seseorang bernama Hera yang membuat si gadis terkejut, yang percaya pada dewa yang bisa mengangkat beban dari pundaknya dan menghangatkan hatinya, mengisi tangannya dengan kehangatan. Si pria menjadi bersemangat mengatakan kalau dia menemukan petunjuk lain, jadi dia ingin mereka berdua berusaha sedikit lebih keras untuk menemukan sesuatu malam ini, dan ini membuat si gadis gelisah karena dia tidak begitu bersemangat untuk melakukannya. Akan tetapi kenalannya itu mencium pipinya membuat si gadis tersipu malu dan berkata kalau dia seharusnya bersemangat juga. Rencananya adalah untuk mengganggunya sepanjang malam. Komentar itu membuat si gadis jadi canggung dan dia pun mengeluh karena pria itu tidak membiarkannya tidur semalam dan sekarang masih saja menggodanya. Obrolan mereka berdua terganggu oleh dua orang ibu-ibu yang menegur pasangan itu karena berbicara seperti itu di tengah jalan. Sang protagonis menghela napas mengingatkan si pria kalau dia sudah memintanya untuk bicara. Merendahkan suaranya saat membahas hal-hal sensitif, lalu dia menyarankan agar mereka pergi ke tempat yang lebih nyaman dan pribadi yang langsung disetujui oleh si gadis. Menganggukkan kepalanya dengan wajah yang merah padam. Keduanya pun lanjut berjalan. Nama pria itu adalah Maut dan dia datang langsung dari surga untuk membantu sang protagonis menjadi dewa matahari berikutnya. Sejak saat dia muncul di hadapannya bagaikan keajaiban, sang gadis pun langsung percaya padanya. Kini berhadapan langsung dengan sang calon dewa, gadis itu merasakan sebuah sentuhan di wajahnya seolah itu adalah hal paling berharga di dunia. Dia membungkam bibir gadis itu dengan ciuman mesra. Bagaimanapun juga Maut adalah pacarnya dan juga seorang dewa, menurutku dewa dalam segala artian. Ketika mereka selesai bermesraan, jelas sekali bagi siapapun yang melihat bahwa ada yang tidak biasa dari mereka. Karena pria itu berhasil membuat mereka berdua menghilang dari tengah jalan hanya dengan ciuman itu. Tapi untuk lebih memahami cerita ini, kita harus kembali ke 2 bulan sebelumnya di Quiloca, di mana seorang pria berlari dengan panik. Dia menerobos masuk ke kamar tuannya sambil berteriak memanggilnya, namun pria itu masih tertidur dan menggerutu saat dibangunkan oleh bawahannya, yang menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena hari H telah tiba.
Tetap saja sang dewa yang pemarah itu melempar bantal ke wajahnya menyuruhnya enyah dan bilang kalau dia masih butuh tidur. Sambil bangun dengan wajah kusut karena mabuk berat sang bawahan sampai harus menutup mulutnya karena bau alkohol yang menyengat dan bertanya berapa banyak yang tuannya minum semalam. Padahal dia sudah menyembunyikan semua botol di rumah itu. Tapi sang dewa malah membantahnya bilang kalau dia pikir sudah mempekerjakan pelayan yang lebih penurut. Dan menyarankan mungkin lebih baik mengirimnya kembali ke bumi untuk bereinkarnasi karena dia mulai muak dengan pelayan itu. Si bawahan bahkan tidak menjawab, karena terlihat sudah terbiasa dan hanya berkata bahwa tuannya harus segera bangun dan bersih-bersih, karena Dewa Matahari mengadakan pertemuan dalam 1 jam lagi. Tapi pria itu bilang dia tidak mau pergi membuat bawahannya tidak punya pilihan lain selain berteriak mengatakan bahwa ini adalah hari H dan tuannya tidak bisa seenaknya begitu. Tapi sejujurnya tuannya sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Saat itulah pelayannya menjelaskan bahwa ini adalah hari bagi Raja Matahari untuk memilih penerusnya. Dengan kata lain, Dewa Matahari berikutnya yang akan memerintah Kahyangan selama 1.000 tahun ke depan meskipun hal itu masih menjadi rahasia. Sang pelayan menyuruh tuannya untuk segera bersiap-siap, tapi yang dilakukan pria itu hanyalah bilang kalau dia nanti harus mengucapkan selamat pada saudaranya, Pharaoh. Sambil mencari-cari botol anggurnya dia berkomentar, mungkin dia bisa minta minuman yang lebih enak nanti kalau saudaranya itu sudah jadi dewa dan pelayannya hanya bisa terdiam. Karena Dewi Api bernama Leia tiba-tiba muncul di kamarnya membawa serta para pengikutnya. Sementara sang dewi memerintahkan Loka untuk segera berganti pakaian dan berpenampilan yang pantas untuk pertemuan itu. Loka langsung berlutut di hadapan dewi yang agung dan kuat itu, begitu pula pelayannya, dan sang dewi pun segera menyuruh mereka berdua berdiri. Sambil memanggilnya anakku membuat Loka terdiam 1000 bahasa. Wanita itu hanya bisa menghela napas tak percaya. Sudah 23 tahun sejak mereka berdua terakhir kali bertemu dan meskipun bagi para dewa itu terasa seperti sekejap mata, bagi manusia itu adalah waktu yang cukup bagi seseorang untuk menjadi dewasa. Saat pria itu berdiri, dia mulai membantah mengatakan dia sama sekali tidak berniat menjadi Dewa Matahari dan dia bertanya apakah wanita itu tidak tahu soal itu. Dia mengarahkan jarinya menggunakan sihir untuk memakaikan baju yang lebih pantas padanya, tapi yang dikatakan Leia hanyalah menyuruhnya untuk diam dan segera tinggalkan ruangan itu karena hari ini akan menjadi awal yang baru baginya. Di dalam kompleks yang mirip Olympus itu, energinya terasa luar biasa, dan istana itu dipenuhi aura surgawi yang magis. Suasananya sangat mirip dengan era dewa-dewi Romawi dilihat dari arsitektur kunonya. Leia berjalan menuju singgasananya lalu duduk dan mendapati seorang pria berambut panjang yang tak dikenal dan omong-omong pria itu terlihat sangat serius. Di tangga depan para hadirin tampak antusias dengan pertemuan itu dan ada 2 kelompok yang menonjol yaitu kaum abadi baru dan kaum abadi lama. Pria itu berdeham menarik perhatian semua orang lalu mengatakan bahwa dia senang melihat saudara-saudari serta putra-putrinya berkumpul di sana. Dan tentu saja senang dengan kehadiran Leia tepat di sisinya, baginya itu membuat hari itu semakin diberkati dan dia mengulurkan tangan untuk membelai tangan wanita itu yang berterima kasih kepada tuannya atas kebaikannya. Para kelompok hanya menyaksikan pertunjukan kasih sayang di depan umum itu. Di atas tahta, salah satu dari mereka berkomentar kepada orang lain bahwa konyol sekali berpikir kedua orang dewasa itu tidak menikah, bahkan setelah 100 tahun dengan hubungan yang katanya platonis itu dan gadis itu hanya mengangkat bahu. Menyiratkan bahwa pembicaraan tentang hubungan platonis itu mungkin hanya omong kosong. Lagi pula tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok orang berkumpul untuk membahas hubungan mereka. Bertanya-tanya apakah mereka memanggil semua orang ke sana untuk akhirnya mengumumkan pernikahan mereka. Bagaimanapun juga sepertinya tidak ada banyak alasan lain untuk itu. Saat itulah pria itu turun tangan menghentakkan tongkatnya ke tanah dan menyuruh semua orang diam. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengumpulkan mereka semua. Karena waktunya sebagai penguasa surga akan segera berakhir, jadi dia ingin berdiskusi dengan komunitas tentang siapa yang akan menjadi penggantinya, dan itu benar-benar mengejutkan semua orang di sana, yang menatap Dewa Matahari saat ini dengan mulut ternganga. Seseorang berkomentar bahwa mereka mengira pria berjanggut itu akan menunjuk putranya sendiri sebagai penerus Loka. Namun orang lain menjawab bertanya klaim macam apa itu karena sang tuan telah memilih Pharaoh. Dewa Lilin sebagai ahli warisnya dan keributan pun terjadi di antara para dewa abadi baru dan lama, karena sebagian dari mereka berpikir dewa dari asal-usul kematian tidak bisa menjadi Dewa Matahari yang baru. Sementara yang lain berpendapat bahwa Loka memiliki perilaku yang sangat buruk untuk menjadi dewa. Salah satu wanita di sana bertanya mengapa jika Loka akan diangkat menjadi Dewa Matahari yang baru mereka harus mempertimbangkan bahwa Dewa Cahaya kelas 3 itu telah menghabiskan bertahun-tahun mencoreng nama dan martabat para dewa abadi. Dan dia mengatakan bahwa alih-alih menjalankan perannya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai dewa, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Sehingga tidak masuk akal baginya untuk dipilih sebagai penerus, mengingatkan semua orang bahwa Loka tidak hanya membuat skandal dengan diam-diam terlibat dengan seorang penari fana. Tetapi dia juga telah menghabiskan 20 tahun terakhir dengan mabuk-mabukan dan menyakiti dirinya sendiri hanya karena dia mendengar dia dipilih untuk bereinkarnasi. Sementara itu, Tuan Pharaoh meskipun berasal dari manusia telah bekerja keras selama 20 tahun terakhir ini untuk mencapai posisi dewa. Tetapi fakta bahwa dia memiliki asal-usul itu sama sekali tidak menyenangkan para dewa abadi yang lama.
Dewa Matahari meminta mereka untuk berhenti berdebat. Memanggil Vero dan Loka untuk mendekat, dan mereka pun perlahan melakukannya dan masing-masing memperkenalkan diri Loka sebagai Dewa Cahaya dan Vero sebagai Dewa Lilin. Sang Raja bertanya apakah mereka telah mendengar argumen dari kelompok-kelompok yang hadir yang dikonfirmasi oleh kedua pemuda itu, dan kemudian dengan tatapan serius Dewa Matahari mengatakan bahwa selama 1000 tahun, dia telah menyaksikan pertempuran antara mereka yang terlahir dengan karunia keabadian, dan mereka yang terlahir sebagai manusia lalu bergabung dengan keluarga ini, menjadi dewa. Tapi sampai saat itu gelar Dewa Matahari belum pernah diwariskan kepada Dewa Abadi yang baru, dan penyebutan itu membuat Vero memperhatikan. Karena dia berasal dari manusia. Orang-orang sudah siap untuk berdebat dengan sang dewa, ketika dia berteriak bahwa masih ada satu detail kecil. Setelah berpikir panjang, pria itu menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kedua saudara itu dan pengumuman itu membuat orang-orang ternganga. Pada dasarnya mereka akan menerima misi yang sama untuk turun ke dunia manusia fana, dan itu mengejutkan baik Loka maupun Vero. Para dewa abadi baru dan lama berkomentar di antara mereka sendiri betapa absurdnya hal itu. Lagi pula apa yang bisa dilakukan dewa di dunia itu, dan ketika Dewa Matahari kelima mengirim penggantinya sendiri ke dunia manusia. Pemuda itu akhirnya jatuh cinta pada seseorang dan menikah, dan kemudian karena itu, Dewa Matahari harus melanjutkan pemerintahannya selama 1000 tahun lagi sebelum menemukan pengganti lain. Mengabaikan komentar-komentar itu, pria itu mengatakan bahwa kedua pemuda itu harus turun ke dunia nyata dan menemukan seorang wanita yang membuat keduanya semakin mempertanyakan keputusannya. Tetapi sang dewa sangat percaya diri menjelaskan bahwa seperti yang sudah mereka ketahui, Dewa Matahari adalah penguasa dari semua dewa lainnya. Namun Dewi Leia dan persetujuannya lah yang memberikan legitimasi pada pemerintahannya, dan dia menjelaskan ini sambil menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang. Menerima senyuman ramah sebagai balasannya. Melanjutkan, sang dewa menjelaskan kalau penerus di masa depan harus diakui sebagai pendamping yang hebat oleh seorang wanita yang membawa esensi matahari itu sendiri. Namun wanita yang akan menggantikan posisi Leia ini masih hidup di dunia fana. Vero menyela bertanya apa yang bisa mereka lakukan saat akhirnya menemukannya, dan sang dewa menjelaskan kalau wanita ini akan membawa cincin api simbol Dewi Api. Tapi dia mungkin tidak akan tahu apa-apa tentang itu karena cincin ini adalah bukti kehidupan lamanya sebagai makhluk abadi. Ide ini sangat menarik bagi Vero, dan sang dewa membenarkan posisinya di tengah semua kebingungan itu, menyuruh mereka untuk memperhatikan baik-baik lalu memunculkan cincin itu di depan kedua pemuda yang mulutnya langsung ternganga. Loka yang menatap perhiasan itu dengan serius seolah-olah dia sangat mengenal cincin itu. Beberapa kenangan muncul di benaknya saat dia memberikan perhiasan itu kepada seseorang yang sangat istimewa baginya. Pemuda itu merah padam seperti cabai saat itu, dan sang wanita tampak fokus, mencari ukuran yang pas di jarinya sebelum mengatakan kalau dia sangat bahagia. Kembali ke masa sekarang, para bawahan tertarik dengan usulan itu, dan Leia tampak puas dengan semua itu. Kedua dewa itu berdiri untuk memberikan perintah terakhir, dan mereka berkata bahwa orang yang bisa membangkitkan sang dewi di dalam wanita yang sekarang fana itu dan menerima cincin api sebagai balasannya akan dinyatakan sebagai penerus Dewa Matahari. Dan kemudian dia menyuruh putra-putranya pergi agar mereka turun ke dunia nyata tanpa membuang waktu lagi sambil memperingatkan bahwa mereka harus menampilkan diri dengan cara sesederhana mungkin saat mereka turun. Sesuatu yang disetujui, Vero menyadari keheningan putranya yang lain. Sang dewa bersikeras bertanya, apakah dia tidak mendengar yang membuat pemuda itu gemetar sebelum berlutut dan mengonfirmasi kalau dia sudah mengerti segalanya. Masih di surga, Loki dipanggil oleh salah satu bawahannya yang membawa tas berisi barang-barangnya dan bertanya ada apa dengannya. Yang bisa dikatakan Dewa Cahaya itu hanyalah nama seseorang Hera, tetapi pelayan itu tidak mendengar dan hanya mengingatkannya tentang tugas baru. Yaitu harus menemukan cincin api sambil mengatakan kalau dia punya peta yang akan menunjukkan lokasi persis dari ikon itu, sambil mengeluarkan sebuah perangkat saat mencoba membaca nama tempat yang akan dia tuju, dan ternyata itu adalah Republik Korea. Yang semakin menarik perhatian pemuda itu yang tidak bisa menghilangkan bayangan Hera dari kepalanya. Dia bertekad untuk menemukan wanita itu apapun yang terjadi. Sementara itu di dunia nyata, seseorang bersin saat sedang bekerja, bertanya-tanya apakah ada yang membicarakannya sampai membuatnya merasa seperti itu. Seperti kata tahayul dan memperlihatkan wajah protagonis kita. Setelah ingatan yang dipaksakan itu, Luka memutuskan untuk mengunjungi seseorang yang sangat penting. Tiba di makam Hera, dia mengusapkan tangannya ke batu yang dingin seolah-olah bisa menyentuh wajah kekasih lamanya dan dengan sedih dia berkata kalau mereka sudah tiba di suatu tempat. Tapi bawahannya menyangkal menjelaskan kalau menurut navigasinya mereka belum sampai membuat pemuda itu berteriak menyuruhnya diam. Dan sang bawahan menjawab kalau dia akan meninggalkan mereka sendirian sejenak jika itu yang dia inginkan. Pemuda itu menatap lagi makam gadis itu, mengusapkan tangannya ke nisan gadis itu lagi berharap menerima suatu pertanda. Luka berbicara pada bongkahan beton itu, mengatakan kalau dia telah menghabiskan 23 tahun terakhir mencoba melupakannya sejak malam, dia melamarnya dan dia menghilang begitu saja tanpa pamit. Dan sejujurnya dia hanya ingin melihatnya lagi, dan dia mengatakan itu, di antara air matanya membasahi makam sambil menatap foto Hera, yang sekarang menjadi satu-satunya kenangan yang dimiliki pemuda itu.
Sementara itu di sebuah pusat konseling anak-anak protagonis kita sedang melihat beberapa anak laki-laki bermain sampai seorang anak menarik perhatiannya membuat wanita itu bertanya apakah dia bersenang-senang hari itu, tapi Seo Jin hanya menjawab kalau sekarang gilirannya untuk berbicara dengan konselor. Dia masuk ke ruangan penuh mainan itu dan duduk ditatap oleh seorang wanita yang lebih tua dalam keheningan yang canggung yang dipecahkan oleh sang profesional yang bertanya bagaimana harinya dan dia menjawab kalau harinya baik-baik saja. Persis seperti terakhir kali yang kedengarannya tidak terlalu meyakinkan. Lalu wanita itu bertanya berapa banyak pekerjaan paruh waktu yang dia miliki saat ini. Dan Miso merasa gelisah untuk menjawab bahwa jumlahnya ada dua yang menciptakan keheningan yang semakin canggung di antara kedua wanita itu yang bahkan mencoba untuk tetap sopan. Wanita itu mendidih di dalam hati memarahi Miso karena dia telah berjanji akan berhenti dari setidaknya satu pekerjaan malu dengan keadaannya yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia punya 3 pekerjaan tapi dia pasti akan menemukan satu untuk dilepaskan. Wanita itu tampak kecewa, sambil menghela napas saat mencoba menegur gadis itu. Dia menjelaskan bahwa justru karena alasan inilah dia bersikeras untuk bertemu dengan gadis itu dan setelah sesi-sesinya dengan Seojin dia menjelaskan bahwa jumlah pekerjaan sebanyak ini juga ikut memengaruhi dan berdampak pada keponakannya. Sesuatu yang sang protagonis sadari dan membuatnya malu akan kenyataan itu. Sambil menuliskannya di catatannya sang profesional bertanya apakah gadis itu masih kesulitan tidur, yang ia benarkan lalu sang profesional bertanya bagaimana ia menghabiskan waktu luangnya dan gadis itu pun menjawab. Dia menjelaskan bahwa biasanya dia menonton beberapa film yang membuat wanita itu terkejut secara positif. Lalu Miso menjelaskan bahwa begitu filmnya selesai, dia akan memutarnya lagi dan lagi tanpa henti. Hal itu sedikit mengkhawatirkan bagi wanita itu yang kemudian bertanya film jenis apa yang suka ia tonton membuat Miso sedikit malu. Tapi Miso menjawab bahwa biasanya itu adalah film-film seperti Harry Potter dan film-film kutu buku seperti The Lord of the Rings, The Return of the King, dan The Two Towers. Sedikit khawatir dengan ketenangan mental gadis di hadapannya sang dokter bertanya apakah dia tidak lebih suka untuk melanjutkan percakapan itu di sesi berikutnya, dan Miso tidak berpikir dua kali untuk menerima tawaran itu. Dia berjalan perlahan menyusuri lorong sambil termenung, mengamati dunia di sekelilingnya. Misoli, gadis kita telah berusia 23 tahun pada tahun itu dan anak yang selalu ia asuh, keponakannya Seojin pergi bersamanya 4 kali setahun ke tempat itu. Itu karena bocah itu kehilangan orang tuanya saat berusia 5 tahun, hal yang sama terjadi pada Miso di masa remajanya saat berusia 15 tahun. Saat dia tiba di tempat abu kakaknya disimpan, Miso mulai memberikan kabar tentang putra dari kakaknya itu. Menjelaskan bahwa bocah itu menerima terapi sosial secara teratur dan akhirnya keceplosan bahwa pusat terapi tampaknya lebih khawatir tentang dirinya daripada tentang si bocah, tapi dia memutuskan itu adalah ide yang buruk dan mencoba untuk tidak menyia-nyiakan waktu almarhumah kakaknya dengan hal-hal negatif semacam itu. Si bocah bertanya apakah hanya itu yang ingin bibinya katakan, tapi Miso menjelaskan dia masih punya lebih banyak lagi. Memberitahu kakaknya bahwa sekarang putranya sudah berusia 7 tahun dan bocah pemberani itu bertanya, apakah mereka datang sejauh ini hanya agar bibinya mengatakan hal-hal itu? Membuat Miso gugup dan menyuruhnya buka mulut saja. Kalau memang itu yang dia mau, lalu Seojin mengungkapkan kepada ibunya bahwa bibinya itu tidak bisa tidur dan masih memakai topeng sosial yang sangat aneh yang membuat Miso kesal. Dia memarahi bocah itu bertanya, bagaimana bisa dia mengatakan hal semacam itu di depan ibunya sendiri? Tapi dia hanya menjawab bahwa bibinya menjalani hidupnya dengan caranya sendiri dan dia juga begitu. Meskipun sedang memarahi bocah itu berada di dekatnya membuat Miso sangat bahagia, dan saat Miso mencubit pipinya Seojin memintanya untuk segera melepaskannya. Dia memang berbeda dari anak-anak lain. Meskipun Miso telah mencoba segala macam terapi yang memungkinkan sulit untuk menangani seorang anak dengan IQ 150. Selain itu, setiap ketidaknyamanan yang dirasakannya adalah tanggung jawab Miso yang membuat segalanya menjadi jauh lebih sulit saat mereka sedang mengobrol. Bocah itu meminta sesuatu untuk jatuh dari langit dan menolongnya dari situasi itu. Dia adalah anak yang sensitif dan menggenggam tangan bibinya, mengajaknya untuk berjalan bersama. Keduanya perlahan menuruni tangga pemakaman sampai Miso memecah keheningan bertanya, apa maksudnya saat dia berbicara tentang sesuatu yang jatuh dari langit tadi, tapi bocah itu dengan kepala tertunduk menjawab bahwa itu bukan hal penting Miso. Dia hanya menginginkan bantuan tambahan dari langit, dan pada saat itu juga secara kebetulan seorang pria jatuh ke tanah tepat di depan mereka berdua. Mereka tidak percaya hal itu benar-benar terjadi apalagi di pemakaman. Tapi itu benar-benar terjadi dan mereka berdua hanya terdiam. Hanya menatap anak laki-laki itu tanpa tahu harus berkata apa setidaknya sampai wanita itu berteriak menanyakan apakah yang di depannya itu benar-benar seorang pria. Sementara Seojin merayakan doanya yang terkabul saat anak laki-laki itu berdiri dengan susah payah sang protagonis bertanya apakah dia baik-baik saja. Mendengar anak laki-laki itu mengerang kesakitan, ternyata Loka yang ada di hadapannya meskipun dia tidak tahu bahwa Loka adalah calon penerus Dewa Matahari. Anak laki-laki itu berteriak menanyakan apa yang terjadi di sana dan menggerutu bahwa ayahnya tidak mungkin melemparkannya begitu saja sambil mencari orang lain. Sementara Miso menatapnya mencoba menarik perhatiannya bahkan tanpa tahu pasti bagaimana anak laki-laki itu bisa sampai di sana.
Kemudian dia menduga bahwa anak laki-laki itu mungkin baru saja membersihkan langit-langit yang sepertinya menyinggung sang dewa yang bertanya bagaimana mungkin dia sedang bersih-bersih. Dan semakin mendekat, dia mempertanyakan bagaimana Miso berani berbicara seperti itu, membuatnya semakin takut dengan seluruh situasi itu. Lelah dia berteriak menanyakan apakah ada manusia lain di sana. Membuat sang protagonis tidak tahu harus menjawab apa sampai pria itu mengamuk meneriakkan nama Hera tanpa henti karena takut Miso menarik Seo Jin, menjelaskan bahwa menurutnya pria itu sedang tidak waras jadi lebih baik bagi mereka berdua untuk segera pergi. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, mereka dihentikan oleh pria itu yang memanggil mereka. Sementara Seo Jin menatap pria yang muncul entah dari mana itu dengan sedikit ketakutan bibinya mencoba untuk tetap netral. Menanyakan apakah dia bisa membantu dan Loka menjawab dengan pertanyaan lain menanyakan apakah mereka berdua adalah satu-satunya orang atau lebih tepatnya satu-satunya wanita yang ada di tempat itu. Yang tentu saja mengejutkan Seo Jin dan membuatnya mengeluh bahwa dia adalah seorang anak laki-laki dia berumur 7 tahun. Dengan pernyataan itu, Loka bertanya apakah orang yang dicarinya adalah Miso, tetapi wanita itu menjadi kesal menanyakan apa yang telah diminum pria itu dan memanggil keponakannya. Agar mereka berdua bisa pergi dari sana karena pria itu jelas-jelas gila namun sebelum mereka sempat melakukannya. Namun sang dewa menarik bahu wanita itu mengatakan bahwa dia belum selesai berbicara, tetapi dia langsung mendapat peringatan dari anak laki-laki itu yang menyuruhnya berhati-hati. Hanya saja, Loka tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, dia terkena pukulan yang dilayangkan oleh wanita itu. Dengan tatapan sangar, dia menatap tanah selama beberapa detik. Menggigit bibirnya karena tindakannya sebelum berteriak putus asa karena tangannya sangat sakit akibat pukulan itu. Keponakannya bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan bertanya ada apa dengannya dan mengapa dia mencoba menyakiti bibinya. Seluruh situasi itu membuat sang dewa semakin cemas, dia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Akhirnya pembantunya Hayong turun ke bumi meminta maaf kepada tuannya karena terlambat. Lalu tanpa basa-basi Loka menyatakan bahwa dia jatuh hampir tepat di atas Miso dan bawahannya pun merayakannya. Karena itu mungkin berarti mereka telah menemukan reinkarnasi Hera. Namun melihat seluruh adegan itu sang bawahan tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa semuanya begitu berantakan. Sambil menatap Seo Jin yang sedang menelepon polisi untuk melaporkan seorang pria yang mencoba mengganggu bibinya, Miso berteriak menunjuk ke wajah kedua pria tak dikenal itu dan mengatakan bahwa mereka telah mencari gara-gara dengan wanita yang salah, karena dia tidak akan membiarkan situasi itu begitu saja, dan dia menyuruh kedua orang bodoh itu untuk masuk penjara. Sementara Loka hanya bisa menatapnya mengingat bayangan Harry berulang kali, tetapi sekarang wanita di hadapannya yang seharusnya menjadi reinkarnasi sang dewi memiliki citra yang sangat berbeda yang membuat Loka menyangkal kenyataan dan dia berteriak, menanyakan di mana kekasihnya berada sementara polisi tiba di lokasi. Di kantor polisi, suasananya penuh kebingungan karena seorang pria sedang mencoba meyakinkan para petugas polisi bahwa dialah yang dipukul lebih dulu. Pria itu berdebat dengan petugas menanyakan, apakah petugas itu tahu siapa dirinya dan betapa pentingnya dia. Tetapi kepala polisi hanya menyuruhnya untuk tenang. Keduanya akhirnya melompat kaget ketika mendengar teriakan tak dikenal dari seseorang yang mengatakan bahwa dia berkata jujur. Itu adalah Miso yang menjelaskan bahwa dia dan keponakannya sedang berada di pemakaman ketika seorang pria misterius jatuh dari langit dan mulai membentaknya, dan Seo Jin menambahkan kalau mereka berdua hampir yakin kalau pria ini benar-benar jatuh dari langit. Polisi itu menatapnya tidak percaya menjelaskan lagi kalau saat mereka tiba di lokasi, tidak ada orang lain selain mereka berdua dan itulah kenapa sulit untuk mempercayai seluruh cerita itu. Namun wanita itu menunjukkan tangannya yang terluka, menyuruhnya untuk melihat baik-baik, dan bertanya apa polisi itu pikir dia sengaja melukai dirinya sendiri dan selain itu, dia menyuruhnya untuk memeriksa rekaman CCTV. Polisi itu menjelaskan kalau dia sudah melihatnya dan faktanya tidak ada siapapun bersama mereka berdua di dalam rekaman. Benar-benar tidak mungkin melihat Loka dan bawahannya kapanpun tapi gadis itu tidak bisa mempercayainya. Terkejut dia mencoba mencari penjelasan untuk seluruh kejadian itu. Bukannya dia sendirian lagi pula, keponakannya juga melihat semua itu terjadi. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi dan berteriak pada kepala polisi. Pria itu menjelaskan kalau dia mengerti wanita itu kesal tapi memintanya untuk menenangkan diri setidaknya demi orang-orang yang dia cintai dan yang telah meninggal. Saat mereka meninggalkan kantor polisi, wanita itu bicara pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apa dia salah lihat atau bagaimana tapi tangannya masih terluka parah. Lalu dia bertanya pada Seo Jin apa yang harus mereka lakukan sampai bocah kecil itu menyarankan kalau mungkin mereka telah diserang oleh hantu. Tapi wanita itu yakin hantu tidak ada, hal yang dibantah oleh Seo Jin katanya, di buku-buku yang dibaca wanita itu hantu itu ada. Saat mereka berjalan, Loka dan Hajung mengawasi mereka diam-diam tidak tahu harus berpikir apa tentang seluruh situasi ini. Tidak butuh waktu lama bagi Dewa Cahaya itu untuk menanyai bawahannya, lagi tentang reinkarnasi Hera yang sebenarnya bertanya apa dia yakin mereka berada di tempat yang benar dan kalau ini adalah wanita yang tepat. Sesuatu yang dengan cepat dikonfirmasi oleh Hajun dan sekarang setelah mereka berhadapan langsung dengan gadis itu, dia tidak ragu lagi kalau wanita itu membawa cincin api. Bosnya merebut tablet dari tangannya, memutuskan untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu sendiri.
Namun dia tidak menemukan kejanggalan apapun yang membuatnya semakin ragu. Dia tidak tahu bagaimana wanita tidak sopan itu bisa menjadi reinkarnasi dari cinta sejatinya. Tapi tidak ada waktu untuk pertanyaan besar, dan Hajung menegaskan kembali kalau dialah orang yang mereka cari. Loka memanggil bawahannya dengan namanya, yang membuat pria itu gemetar ketakutan. Hajung pun serius saat mengatakan kalau mereka perlu mencari tahu lebih banyak tentang gadis itu. Beberapa waktu kemudian di sekolah Seojin wanita itu mengantarnya ke kelas seperti biasa, sambil memperhatikan banyak orang tua yang juga mengantar anak-anak mereka di sana. Sambil memegang bahu bocah itu, dia berharap keponakannya bersenang-senang, dan bocah itu menyuruhnya untuk tidak lupa menjemputnya jam 6 sore. Sesuatu yang tampaknya hampir saja dilupakan oleh wanita itu, dia melihat keponakannya memasuki gedung dengan perasaan sangat melankolis teringat saat dia membaca buku Harry Potter untuk pertama kalinya ketika dia masih kecil. Tapi saat itu dia tidak bisa mengerti hal-hal sulit yang terjadi dalam kehidupan sang protagonis. Namun setelah kengerian dan kesulitan yang dia lalui dalam hidupnya sendiri, Miso mulai berpikir kalau mungkin hidupnya sedikit lebih buruk daripada para karakter di buku-buku yang sangat dia sukai itu. Meski begitu, dia mencoba segala cara yang mungkin dan tidak mungkin untuk tidak menganggap keluarganya menyedihkan atau semacamnya. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk memastikan keponakan kecilnya memiliki kehidupan yang sedikit tidak terlalu tragis, dan itulah alasan kenapa dia semakin menyukai buku-buku fantasi sekarang. Itu karena sang protagonis selalu diselamatkan oleh sihir dalam cerita-cerita itu. Namun sayangnya bagi dia, Miso tidak memiliki kehidupan fantasi. Hidupnya lebih seperti sebuah film dokumenter tentang pengalaman-pengalaman yang sangat tidak biasa. Di dalam sebuah restoran suasana dapur sangat kacau, seperti biasa ada yang meminta lebih banyak piring dan menangani pesanan meja secara normal. Miso akhirnya tiba meminta maaf karena terlambat, dan bosnya menyambut kedatangannya berteriak kalau meja 8 meminta lebih banyak ikan pari bakar dan beberapa ikan teri, sesuatu yang akan segera ditangani oleh gadis itu. Meskipun dia terganggu dengan semua teriakan dari wanita itu, terkadang dia berkhayal untuk memukul wajahnya, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia harus membayar pusat konseling keponakannya. Tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk menyadari tangan karyawannya yang diperban dan bertanya apa yang terjadi, tapi Miso menyembunyikannya, bilang kalau itu bukan apa-apa, cuma alergi biasa dan dia akan tetap bekerja seperti biasa. Sambil mengatakan ini, dia hanya berdoa agar tidak dipecat karena luka sekecil itu. Dia jadi semakin terganggu dengan akibat dari pertemuannya dengan pria misterius itu. Dia bahkan mulai merasa marah padanya. Dia perlahan masuk ke dapur untuk menanyakan apakah pesanan untuk meja 8 sudah siap, tapi si koki menjelaskan bahwa hanya satu hal yang kurang. Lalu dia memberikan pesanan lain menjelaskan bahwa pesanan untuk meja 10 akan siap dalam waktu sekitar 3 menit. Gadis itu berpikir untuk berterima kasih, tapi kemudian sadar kalau koki itu terlihat sangat familiar. Dia hanya tidak tahu dari mana. Dia berpikir sejenak sementara pria itu melanjutkan tugasnya sampai dia berteriak padanya lagi, mengatakan bahwa dia adalah pria dari pemakaman. Sementara itu di Paradise, lebih tepatnya di kamar Vero, seorang gadis mendekati sang dewa yang menjelaskan bahwa jika dia terus-terusan datang ke sana, ayahnya akan salah paham tentang mereka berdua. Tapi gadis itu mengabaikannya, bertanya kapan dia akan pergi, menjelaskan bahwa Tuan Loka sudah pergi ke dunia manusia bersama dengan sistem navigasi. Dan pria itu merasa aneh karena Leia memberikan perangkat itu kepada putranya, dan gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu apakah pria itu tahu tentang sistem tersebut, tapi dia yakin para pelayannya tahu. Lalu pria itu bertanya, apakah Dewa Matahari saat ini tahu tentang keberadaan sistem itu, tapi gadis itu tidak tahu bagian itu. Dia hanya tahu tentang bantuan Leia dalam kasus ini. Namun dia diinterupsi oleh pria itu yang berdiri mengatakan dia tidak mau mendengar tentang hal-hal itu lagi, membuat gadis itu putus asa sampai dia mencengkeramnya, mengatakan dia sangat khawatir. Dia mendekat ke arah Sion untuk bertanya mengapa dia begitu khawatir dan mengelus rambutnya. Sementara gadis itu mencoba menenangkan diri dan mengatur napasnya untuk menjawab. Namun dia malah menggigit bibirnya, mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa itu tidak penting, tapi dia bersumpah akan membantunya menjadi Dewa Matahari tanpa pikir panjang, sesuatu yang sepertinya membuatnya sangat senang. Lagi pula dia mendekat sangat dekat ke gadis itu, mengatakan bahwa mereka berdua punya kesepakatan yang bagus, dan akhirnya dia mencium Sion, yang bahkan mencoba memarahinya sejenak. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Di dalam restoran, bos Miso berteriak menanyakan apa yang telah terjadi dan ada apa dengan gadis itu. Wanita itu sangat marah, ingin tahu apa yang Miso pikirkan dengan berteriak di depan semua pelanggan itu, dan dia bahkan tidak membiarkan sang protagonis menjelaskan apa yang terjadi. Mengeluh bahwa karyawannya sudah tahu bisnis sedang tidak berjalan baik sejak seorang YouTuber mengeluhkan pelayanan yang tidak sopan di tempat itu. Dan sekarang Miso mau membuat skandal lain di sana. Tapi gadis itu meminta maaf meskipun dia tahu keluhan itu benar, lagi pula bosnya memang pelit soal porsi makanan yang disajikan di piring. Karena stres, wanita itu menyuruh bawahannya untuk melupakannya dan kembali bekerja. Dan Miso pun melakukannya, melayani meja yang meminta sebotol soju. Mereka juga mau beberapa telur rebus dan sesuatu yang lain yang bahkan tidak didengar oleh Miso. Karena dia terlalu sibuk mencoba memahami apa yang dilakukan pria misterius itu di tempat kerjanya keesokan paginya.
Di sebuah kafe di sudut jalan, gadis itu bersiap untuk giliran kerja berikutnya. Dia punya lingkaran hitam besar di bawah matanya dan menggerutu betapa dia membenci hidupnya. Setelah mengenakan seragam, dia hanya bisa berpikir bahwa giliran kerja pagi selalu yang terburuk, terutama setelah hanya tidur 2 jam. Saat sedang menguap, rekan kerjanya memperingatkannya untuk berhati-hati agar rahangnya tidak copot. Saat itulah dia menyadari siapa rekan kerjanya itu. Wanita itu berteriak itu adalah pria yang sama dari hari sebelumnya, yang bahkan pernah ada di tempat kerjanya yang lain, dan karena itu dia mulai berteriak. Mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Sementara Loka berpura-pura tidak mengerti, dia memperhatikan detail kecil di pakaiannya. Nama yang tercetak di labelnya adalah Mod, jelas bukan nama yang umum di sana. Lalu pria itu menjelaskan bahwa itu karena dia adalah dewa laki-laki, dan bertanya apakah dia memiliki masalah dengan itu. Jawabannya membuat gadis itu semakin marah. Dia tidak mengerti mengapa pria itu mengganggunya seperti itu, dan bahkan mempertanyakan kesehatan mentalnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk itu karena antrian pelanggan sedang menunggu dan pria itu memanggil perhatiannya, mengatakan bahwa mereka hanya menunggu dirinya yang membawanya kembali ke kenyataan. Kemudian di salah satu kafe coworking, gadis itu bersiap untuk shift lainnya, meminta maaf kepada bosnya karena terlambat akibat kemacetan dan salah satu rekan kerjanya berbalik. Bertanya apakah itu benar-benar alasan keterlambatannya dan menyarankan agar dia seharusnya naik kereta bawah tanah, bertanya apakah dia bodoh atau bagaimana. Yang mengejutkannya itu adalah Loka lagi tepat di depannya. Dia menghela napas saat melihat gadis itu meskipun sebenarnya tidak mengenalnya. Lebih dekat dengannya, Loka bertanya apakah Miso tidak bisa berhenti dengan wajah bodoh itu dan mulai menggunakan otaknya membuatnya mundur selangkah. Tidak tahu harus berkata apa, protagonis hanya setuju dengan anak laki-laki itu yang menatapnya kembali, berpikir bahwa meskipun dia adalah reinkarnasi, tidak mungkin wanita canggung itu bisa menjadi Hera. Lagi pula jika dia benar-benar begitu, dia pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sementara melihat semua teror di matanya, Miso merasa stres dan dengan cepat bertanya siapa pria itu. Menggodanya, dia menyarankan gadis itu untuk mencoba menebak. Dan matanya menjadi gelap ketika dia bertanya apakah Loka adalah seorang penguntit, tetapi dia hanya mengatakan bahwa kemungkinan itu sangat konyol dan menunjuk pada kebodohan gadis itu. Kemudian dia meletakkan tangannya di dahi gadis itu, membuatnya mengerang sebelum dia menjelaskan situasi. Sebenarnya mengungkapkan bahwa dia adalah seorang dewa, seperti dewa yang maha kuasa dan kuat. Meskipun itu bukan hal besar, dia bahkan mengingatkannya bahwa dia sudah mengatakan itu sebelumnya, menunjuk ke tempat di mana label dengan nama yang diduga miliknya berada. Itu membuat Miso mengingat pembicaraan tentang dia yang menjadi dewa laki-laki, tetapi gadis itu hanya berpikir bahwa pria itu benar-benar membutuhkan bantuan psikologis. Dia gagap melihat kebodohan itu, dan Loka melambaikan tangannya di depan wajahnya untuk melihat apakah Miso masih dalam akal sehatnya. Menjelaskan bahwa dia mengerti bahwa dia sedikit terkejut, tetapi dia ingin dia segera mengatakan sesuatu, dan semua yang keluar dari mulut gadis itu adalah bahwa dia adalah penguntit gila. Mencoba lebih baik dia menjelaskan bahwa dia tahu itu adalah banyak informasi baru untuk diproses, tetapi dia mendekat ke tubuhnya dan bertanya apakah dia kebetulan memiliki perhiasan dengan rubi merah di tengahnya. Sesuatu seperti itu. Sementara Miso memutar lehernya, dia mencoba mencari perhiasan itu saat punggungnya menghadap. Dia mencoba melihat apakah cincin yang dimaksud ada di lehernya, membuatnya berteriak dan mencoba menendangnya dengan keras, menyebutnya psikopat. Namun sial baginya, anak laki-laki itu berhasil menangkap kakinya tanpa kesulitan dan dia masih mengejek mengingatkannya bahwa dia sudah mematahkan tangannya dan bahwa dia seharusnya lebih menjaga tubuhnya sendiri. Ketika dia melepaskan kaki gadis itu, dia jatuh ke tanah, mengutuknya sepenuhnya sementara anak laki-laki itu hanya mengejek. Protagonis berteriak kepada pria itu, mengatakan bahwa dia adalah penguntit gila dan pasti akan melaporkannya ke polisi. Dia juga bertanya bagaimana anak laki-laki itu bisa menemukan dirinya di tempat kerjanya, mempertanyakan apakah dia telah memeriksa latar belakangnya dengan detektif atau apa. Nah, dia bertanya apakah Loka mengikutinya dan jika itu benar apa yang dia inginkan darinya. Para pelanggan sudah merekam seluruh situasi. Lagi pula itu adalah tuduhan yang cukup besar dan sikap pria itu aneh. Karena sudah kehabisan kesabaran, dia pun menoleh ke Miso, menyuruhnya diam dan bertanya apakah gadis itu tidak pernah mendengarkan orang lain sampai seorang bawahan masuk melalui pintu, memanggil tuannya dan menunjukkan dokumen barunya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mendapatkan identitas permanen untuk anak itu, tetapi dia punya yang sementara yang bisa digunakan. Lalu dia menyadari kehadiran Miso merayakan karena Hera ada di sana, tapi bosnya memberitahunya untuk tidak memanggil gadis itu dengan sebutan itu. Karena dia sama sekali tidak seperti Hera, sementara sang protagonis berteriak menanyakan siapa orang itu. Sebelum Loka bisa menjawab bahwa itu bukan urusannya, dia dihentikan oleh Hajong yang menjelaskan bahwa situasinya sudah cukup rumit, sehingga dia tidak perlu lagi bersikap seperti itu, dan kemudian dia menoleh ke sang protagonis dengan senyum ramah, mencoba menjelaskan dengan sopan bahwa mereka datang dari tempat yang sangat jauh untuk menemukan sesuatu yang sangat penting, dan kemudian dia bertanya dengan hormat, apakah Miso memiliki cincin yang dia terima saat lahir, menyarankan bahwa itu bisa saja merupakan warisan dari ibunya atau semacamnya, karena itu adalah sesuatu yang dia dan tuannya sangat butuhkan. Pria muda itu menjelaskan bahwa cincin itu memiliki sebuah batu di tengahnya yang berukuran sedang.
Sementara Miso mendengarkan penjelasannya dengan wajah kesal. Dia menambahkan bahwa batu ini sangat berkilau dan memiliki semacam nuansa spiritual. Saat Miso mencari sesuatu di sakunya yang membuat Hajung semakin bersemangat, dia pun berbalik memberitahu tuannya bahwa dia sudah memperingatkannya, bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat. Loka juga menatap gerakan gadis itu, terkejut dengan fakta bahwa dia benar-benar bisa jadi adalah Hera. Kemudian gadis itu mengulurkan dua cincin tipis menunjukkannya dan menjelaskan bahwa dia punya dua lagi yang seperti itu di rumah, tetapi tidak ada yang terlalu mirip dengan yang dijelaskan Hajung. Dia bahkan menambahkan bahwa dia ragu itulah yang mereka cari. Pemandangan itu membuat mereka berdua terdiam, terlihat jelas bahwa mereka kecewa. Gadis itu menjadi kesal menyimpan kembali cincinnya dan menyuruh mereka berdua untuk meninggalkannya daripada membuang-buang waktunya dengan hal semacam itu. Hajung bahkan berpikir untuk mengatakan sesuatu untuk membujuk Miso, tetapi sudah terlambat sementara Loka berkomentar bahwa ini adalah misi yang diberikan oleh ayahnya. Dan misi seperti itu tidak pernah mudah. Dia bahkan ingat bahwa Dewa Matahari memperingatkan bahwa cincin yang dimaksud akan berada di dalam tubuh penerus Dewi Api. Jadi bagi Hajung sudah jelas mereka perlu membuat Miso mengingat masa lalunya terlebih dahulu, tetapi mereka hanya bisa melakukannya jika Miso mempercayai mereka berdua. Yang berarti mereka harus terus memaksa melakukan sesuatu yang jelas tidak ingin Loka lakukan. Menyadari keduanya masih di sana, Miso berteriak langsung dari konter tempatnya bekerja agar mereka keluar dari sana, dan bahkan memperingatkan bahwa mereka menghalangi jalan pelanggan sungguhan. Keduanya berbalik menatapnya dengan marah, mengangguk seolah-olah mereka memiliki semacam kesepakatan rahasia sebelum meninggalkan tempat itu. Miso menatap pintu yang berayun yang menandakan kepergian mereka dan dia sudah merayakan fakta bahwa dia tidak akan pernah melihat salah satu dari mereka lagi seumur hidupnya. Ketika seseorang yang sudah sangat dikenalnya bertanya siapa yang sedang dia bicarakan sementara Loka mengenakan celemeknya, gadis itu sangat terkejut bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Padahal dia baru saja pergi tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa dia juga bekerja di sana. Dan jika dia tidak mempercayai kata-katanya, dia bisa menelepon bos mereka yang membuatnya berteriak semakin kencang karena tidak percaya. Seiring berjalannya hari, Miso semakin terkejut dengan keterampilan pemuda itu pertama karena dia melayani dengan kecepatan setara dewa. Dan kemudian karena pemuda itu sangat teliti dan tentu saja keterampilan membersihkannya yang sempurna. Dengan semua kekhawatiran itu, gadis itu berjongkok menekan nomor di telepon untuk menelepon. Ketika bosnya akhirnya menjawab, dia mencoba menjelaskan bahwa dia sudah tiba tetapi sebelum dia bisa selesai, bosnya menyela meminta maaf karena lupa memberitahunya bahwa ada seorang karyawan baru yang mulai bekerja hari itu, yang membuatnya terkejut. Pria itu melanjutkan penjelasannya bahwa karyawan baru itu kuliah di sebuah perguruan tinggi terdekat. Dan rutinitasnya sangat cocok dengan jam buka kafe, dan karena dia bilang bisa langsung mulai bekerja, bosnya memutuskan untuk mempekerjakannya. Tapi Miso tidak percaya pria aneh itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Khawatir, dia bertanya apakah mempekerjakan anak baru ini berarti dia akan dipecat, tapi bosnya meyakinkannya. Menjelaskan bahwa anak itu adalah putra salah satu temannya dan berencana membuka kafe coworking sendiri. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menunjukkan padanya kurang lebih cara kerjanya. Tapi Miso tidak perlu khawatir. Dengan gugup, gadis itu mencoba berdebat dengan bosnya bahwa anak baru itu benar-benar aneh. Sesuatu yang tidak mengejutkan pemilik kafe karena baginya Loka memang tidak normal dan hal itu menarik perhatian Miso saat dia mengamati rekan kerja barunya. Pria itu menjelaskan bahwa dia telah mewawancarai Loka hari itu dan Miso seharusnya bersyukur karena anak itu sangat tampan hampir seperti dewa. Menurut bos Miso yang sekarang sangat sibuk memperhatikan gerakan orang asing yang sedang memperbaiki lampu di salah satu ruangan, dengan satu jentikan jari dia mengakhiri panggilan meminta gadis itu untuk menjaga rekan kerja barunya dengan baik. Dan dia mencoba menahannya lebih lama tapi tidak berhasil. Dia ketakutan melihat apa yang telah dilakukan Loka karena lampu itu sudah rusak cukup lama. Dan dia sempat berpikir untuk menggantinya tapi akhirnya lupa. Sementara Loka beralih ke tugas lain, Miso menatapnya lalu berlari diam-diam ke dalam ruangan yang sekarang sudah terang. Dia menatap lampu itu dengan tidak percaya mengingat bagaimana anak itu hanya butuh satu jentikan jari untuk memperbaikinya. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah itu benar-benar nyata. Jadi dia menggelengkan kepalanya seolah ingin membuang semua pikiran itu dan mulai meragukan kewarasannya sendiri. Lagi pula itu pasti hanya kebetulan. Apapun itu, dia perlu tahu apa yang salah dengan pria itu. Sangat aneh bagi seseorang untuk mendatangimu dan bertanya secara spesifik tentang sebuah cincin. Bagaimanapun dia yakin sama sekali tidak menyukai anak itu. Sementara itu Loka juga sedang memikirkannya, menatap punggung Miso dengan santai sambil menggigit bibirnya. Sambil berpikir bahwa Miso memang reinkarnasi dari seseorang yang sangat dia cintai. Kilas balik ceritanya dengan Hera pun muncul di benaknya. Tentang mereka berdua yang bertatap muka di surga. Hari itu wanita itu terkejut dengan panggilan dewa. Cahaya bertanya, mengapa dia ingin bertemu dengannya secara diam-diam. Dan dia menjawab bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang sangat penting sambil dengan lembut menarik tangan gadis itu yang dengan senang hati diulurkannya. Hingga anak laki-laki itu memunculkan cincin yang indah di tangannya. Sebelum bertanya apakah dia mau menerima perhiasan itu, menyegel ikatan mereka sekali dan untuk selamanya dan menikah dengannya.
Hera menatap cincin itu selama beberapa detik terdiam mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kekasihnya. Sedikit tidak sabar dengan keheningan itu, Loka mendesak memohon padanya, dan kemudian wanita itu memeluknya dengan penuh sukacita tidak dapat mempercayainya tapi. Sekarang saat dia berada di samping reinkarnasi dari wanita yang sama, dia tidak bisa merasakan apapun selain keanehan saat Miso memakan sebungkus keripik. Menyadari sedang diperhatikan, Miso menyuruh anak itu berhenti dan bertanya apakah dia tidak punya pekerjaan atau semacamnya. Tapi yang dia katakan hanyalah bahwa dia tidak percaya Miso adalah Hera. Wanita itu menjawab dengan marah menyuruhnya untuk sedikit menghormati seseorang yang sekarang adalah rekan kerjanya dan bertanya. Apa itu Hera? Anak laki-laki itu bertanya apakah dia tidak menonton TV sampai tidak tahu Harahong bahkan mempertanyakan apakah gadis itu benar-benar orang Korea? Miso sedikit memperhatikan nama itu mencoba mengingat seorang Harahong. Saat itulah sesuatu muncul di benaknya. Dan dia bertanya apakah yang Loka maksud adalah aktris yang telah meninggal 20 tahun yang lalu dan jika memang begitu. Bedanya aneh bahwa Loka mengejar orang yang sudah meninggal. Sekarang mengambil kesempatan itu gadis itu bertanya lagi bagaimana dia menemukan pekerjaannya dan apa sebenarnya yang diinginkan anak gila itu darinya. Dia mengaku menjelaskan bahwa meskipun sulit dipercaya Miso adalah reinkarnasi Hera atau setidaknya itulah yang dia dan Hajong pikirkan. Dan dia menjelaskan bahwa wanita yang dimaksud sedang dalam antrian untuk menjadi Dewi Api yang baru yang secara teori berarti Miso adalah yang berikutnya mungkin. Dan ini membuat gadis itu melebarkan matanya sebelum keheningan canggung kembali menyelimuti mereka berdua sampai sang dewa berbalik dengan kesal. Bertanya apa yang sedang dia lakukan, mengatakan hal-hal itu, pertanyaan yang sama juga ada di benak Miso. Loka pun kembali berbicara, mengakui dengan jujur bahwa dia sendiri pun tidak percaya ini nyata tapi menjelaskan kalau sebuah peta telah menuntunnya pada Miso dan mungkin dia bisa mempercayai hal itu. Dan komentarnya ini membuat Miso bertanya peta apa yang dia maksud, namun Loka tidak menjawabnya. Malahan dewa itu menjelaskan bahwa dia perlu mengambil cincin api yang berada di dalam tubuh gadis itu, karena dia membutuhkan permata itu untuk menjadi dewa matahari selanjutnya yang berarti dia tidak bisa meninggalkan sisi Miso. Setiap perkataan Loka membuat gadis itu semakin tidak percaya. Kali ini Miso berargumen kalau Loka mungkin hanyalah seorang penulis webtoon karena tidak mungkin kepalanya masih waras. Setelah mengatakan omong kosong sebanyak itu. Hal itu menyinggung Loka tapi dia mencoba untuk tidak stres dan berkata kalau cepat atau lambat mereka akan mengetahui kebenarannya. Mengalihkan pembicaraan, Loka bertanya, apakah ada anggur di sekitar sana karena dia tidak sanggup menghadapi situasi ini dalam keadaan sadar. Tapi Miso bertanya bagaimana bisa dia berpikir untuk minum-minum di jam kerja. Percakapan mereka pun terhenti oleh panggilan dari sekolah Seojin, yang tentu saja mengejutkan Miso. Dia mengangkatnya memperkenalkan diri sebagai bibi anak itu, dan dari seberang telepon sang guru berteriak mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Seojin. Miso langsung berlari sambil menyambar barang-barangnya. Berteriak panik saat tahu kalau keponakannya itu terluka di bagian mulut. Dia menanyakan banyak hal, ingin tahu apakah itu luka bakar, apakah berdarah, dan apa yang sebenarnya terjadi selain menanyakan rumah sakit tempat anak itu berada. Saat mengetahuinya dia sadar dia dalam masalah besar, karena butuh waktu hampir 1 jam untuk sampai ke sana. Meski begitu, Miso meyakinkan pihak sekolah bahwa dia sedang dalam perjalanan sementara Loka hanya mengamati semua gerak-geriknya. Gadis itu menekan tombol lift berkali-kali seolah-olah itu akan membuat lift datang lebih cepat. Dia tidak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi pada keponakannya. Akhirnya lift pun tiba, dan saat dia masuk, dia menekan tombol lantai 1 berulang kali. Sama seperti yang dia lakukan di luar berharap kotak besi raksasa itu bisa lebih cepat. Namun sebelum pintunya tertutup, sebuah tangan menahan pintu lift membuat Miso menjerit. Itu adalah Loka dan kemunculannya membuat Miso murka, menyuruh pria itu untuk segera keluar. Namun saat Miso terus menekan tombol, Loka menjelaskan kalau keponakannya sedang di ruang röntgen yang berada di lantai yang berbeda dari yang Miso tekan, tapi Miso tidak peduli apa yang Loka katakan, dan tetap bersikeras menyuruhnya keluar saat itu juga. Akan tetapi pintu lift keburu tertutup, dan mereka berdua terjebak di dalamnya. Gadis itu sudah kehabisan kata-kata untuk memaki pria sombong itu tapi dia tidak sanggup, karena air matanya pecah saat memikirkan keselamatan keponakannya. Akhirnya lift sampai di lantai 1, dan seperti sebelumnya. Miso berharap segalanya bisa berjalan lebih cepat karena dia sudah sangat putus asa. Saat pintu terbuka dia terperanjat kaget karena di hadapannya kini adalah rumah sakit dan bukan lagi kafe tempatnya bekerja. Saat pintu tertutup, Loka menjelaskan bahwa dia pernah dengar butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak, tapi selain itu akan lebih baik jika ada sentuhan dewa. Lift tiba di lantai B2 dan Miso masih terheran-heran dengan semua itu. Hanya bisa menatap lorong yang kosong. Dan Loka berkata bahwa di saat seperti ini akan jauh lebih baik jika ada sentuhan dewa dalam kehidupan sehari-harinya, karena Miso sangat membutuhkannya saat ini. Untuk pertama kalinya, kata-kata Loka menyentuh hati Miso dan dia menatap pria itu tak tahu harus berkata apa. Sementara itu di pusat medis, semuanya berjalan seperti biasa dengan para pasien berlalu lalang. Saat ini Miso sudah berhasil sampai di kamar keponakannya, yang sedang beristirahat. Meskipun sendirian, dia terus menyalahkan dirinya sendiri.
Bagaimanapun juga dialah yang selalu membuat Seojin pulang telat dari sekolah. Rupanya Seojin pergi ke dapur sekolah untuk mencari camilan yang membuat Miso bertanya-tanya apakah gurunya tidak memberinya makan. Tapi saat itu juga Seojin terbangun, menjelaskan kalau itu bukan salah gurunya. Dan itu membuat Miso kaget sampai melompat dari kursi saat bocah kecil itu menambahkan perkataannya. Mengatakan kalau semuanya sangat enak terutama kue beras pedasnya yang sekarang sangat ia inginkan. Miso bilang dia bisa mengambilkannya tapi meminta keponakannya untuk diam karena luka bakar di mulutnya sudah sangat parah. Seorang perawat masuk ke kamar dan mengatakan sudah waktunya mengganti perbannya jadi Miso tiba-tiba berdiri untuk meninggalkan mereka berdua untuk prosedur itu, tapi akhirnya menabrak nampan yang dibawa wanita itu, menjatuhkan seluruh peralatan ke lantai. Perawat itu khawatir dan bertanya apakah wanita itu baik-baik saja tapi Miso menjelaskan kalau itu bukan masalah. Dan pada titik ini dalam hidupnya dia sudah hampir menjadi spesialis kecelakaan. Meski begitu wanita itu bersikeras untuk melihat lukanya di wajahnya. Namun sang protagonis menegaskan kembali kalau itu tidak serius dan melarikan diri karena dia tidak ingin perawatan keponakannya memakan waktu lebih lama lagi. Hanya karena sesuatu yang nyaris tidak terjadi. Dia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi menunggu salah satu bilik kosong ketika dia mendengar beberapa bisikan tentang seorang pria yang sangat tampan dan orang-orang bahkan bertanya-tanya apakah dia seorang selebriti. Para wanita itu menjadi gila melihatnya, terkagum-kagum dengan ketampanannya. Yahmiso memperhatikannya dengan jijik. Tentu saja dia tidak buta atau semacamnya. Dia juga bisa melihat hal-hal baik dalam dirinya jadi dia tahu pria itu dianggap sangat tampan. Meski begitu dia tidak mengerti ada apa dengannya, dan semua hal yang telah dia lakukan sejak mereka bertemu. Kenangan tentang situasi di mana dia bertemu dengan dewa yang seharusnya itu membuatnya berpikir bahwa semua yang dia lakukan mustahil terjadi. Tapi meski begitu di sanalah dia duduk di depannya seperti orang biasa. Dia menggodanya memanggil pria itu dengan tendangan kecil, bertanya mengapa dia terus berada di sana, dan Loka tiba-tiba terbangun matanya terbelalak bukannya menjawab pertanyaannya. Dia menjawab dengan pertanyaan lain ingin tahu bagaimana keadaan anak itu yang dijawab oleh Miso. Bahwa mereka masih perlu memantaunya untuk sementara waktu dan mengatakan, apa yang terjadi adalah dia sedang memegang panci berisi makanan panas dan melakukan apa yang akan dilakukan anak-anak pada umumnya. Berdiri perlahan pria itu mengatakan kalau begitu, dia akan pergi, tapi sang protagonis menarik perhatiannya membuatnya memasang wajah cemberut seperti biasa. Tapi kali ini dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya, atau lebih baik khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya. Sementara dia melihatnya mengoceh Loka tidak bisa berhenti berpikir bahwa Hera yang dia kenal tidak akan pernah menunjukkan kerentanan seperti itu, atau menunjukkan dirinya kesepian dan butuh pertolongan. Sementara itu, Miso menjelaskan bahwa dia tahu dia tidak sedang melamun atau semacamnya dengan apa yang terjadi di lift. Loka mengulurkan tangannya untuk membelai wajahnya. Dia tahu bahwa jika itu benar-benar heranya dia bahkan tidak akan bisa sendirian di saat seperti itu. Tapi Miso menariknya kembali ke dunia nyata menjauh darinya, dan bertanya siapa bilang dia boleh menyentuhnya seperti itu. Tiba-tiba, semua yang ada di kepala pria itu adalah Hera. Dengan gugup sang protagonis bertanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi pria itu terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk mendengar. Dia memutuskan bahwa sejak saat itu, dia akan memberikan berkahnya agar semua rasa sakit dan putus asa meninggalkan hati manusia itu. Dengan mengucapkan mantra ini, dia berharap masalah wanita itu akan hilang berharap daging dan pikirannya akan sembuh dari semua luka. Di akhir sihirnya sang dewa membuat perjanjian dalam benaknya bahwa jika semua ini benar-benar berhasil, maka dia akan percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah reinkarnasi dari kekasihnya. Pria itu memperhatikan bahwa luka yang tadinya ada di wajah lembut gadis itu telah lenyap dan membelai pipinya. Hanya Miso yang tidak menyadarinya dan dia berteriak menanyakan apa yang telah terjadi. Sebenarnya, sekarang setelah dia melihat bahkan tangannya pun sembuh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan menghampiri pria itu untuk bertanya apakah dia hantu atau penyihir atau semacamnya, tapi Loka menyangkalnya meskipun dia tahu gadis itu tidak akan mengerti bahwa dia adalah dewa tidak peduli seberapa keras dia bersikeras. Jadi cowok itu langsung menarik tangan Miso menyuruhnya ikut. Hari sudah malam saat keduanya sedang mengobrol. Dan dewa itu membawa sang protagonis ke atap gedung rumah sakit, lalu dengan hati-hati meminta izin untuk memperkenalkan dirinya. Tapi sebelum dia sempat menyebutkan namanya dia dipotong oleh teriakan Miso yang menuduhnya sebagai vampir. Sambil menunjuk ke arah cowok itu, dan menatapnya dengan serius dia bilang kalau dia sudah tahu kebenarannya. Lagi pula cowok di depannya ini punya kulit pucat, bibir yang sangat merah muda, dan yang terpenting mata yang bersinar cowok itu sudah tidak tahan lagi, dan berteriak menyuruh manusia itu berhenti memotongnya. Meskipun begitu Miso tetap bersikap defensif bertanya apa maunya dan menduga kalau cowok itu mengincar darahnya. Karena sudah habis sabar cowok itu bertanya apakah Miso ini penggemar fantasi atau gimana. Tebakannya yang benar itu membuat Miso kaget, tapi itu tidak penting sekarang karena dia menjelaskan untuk menceritakan sedikit tentang kisahnya. Miso bisa mengenalinya sebagai cahaya yang membawa dunia keluar dari kegelapan penguasa segala pendaran cahaya dan lentera buatan manusia. Karena sebenarnya dia adalah putra sang Suryaloka Raja Cahaya. Sambil melihat kulit Loka yang bersinar penuh pesona,
Miso bertanya apakah itu semua benar. Cowok itu bilang meskipun mengejutkan reaksi seperti itu normal mengingat dia baru pertama kali bertemu dengan dewa. Gadis itu masih saja tidak mau percaya. Dia mendekati cowok itu memencet-mencet lengannya untuk memeriksa apakah dia nyata. Sebelum bertanya apakah dia benar-benar seorang dewa yang mana hal itu dia benarkan setidaknya sampai sang protagonis mengaku. Kalau dia belum pernah mendengar tentang dewa cahaya. Hal ini mengejutkan Loka karena Miso terlihat serius dan dia pun bertanya apakah Miso tahu sejak kapan dewa-dewa itu ada. Saat itulah, Miso sadar bahwa jika dia benar-benar dewa apa yang dia lakukan sebelumnya di kafe adalah sihir, jadi dia bertanya, apakah dia bisa melakukannya kapan saja. Hal itu dibenarkan oleh Loka yang menjelaskan kalau dia bisa melakukan apa saja. Sambil menguji kesabarannya, Miso bilang kalau Loka benar-benar punya kekuatan itu, dia bisa menyatukan kembali Korea Selatan dan Korea Utara yang langsung membuat Loka stres. Reaksi Loka membuat Miso berpikir kalau dia menolak karena tidak bisa melakukannya, tapi Miso ingat kalau Loka bilang dia adalah sosok ilahi, dan bahwa dia bisa melakukan apa saja jadi dia ingin melihatnya. Tapi kali ini Loka balas berteriak memarahinya karena meragukan kemampuannya sebagai dewa. Lagi pula reunifikasi kedua negara itu sudah ditetapkan terjadi 15 tahun dari sekarang pada tanggal 22 September. Jadi dia tidak bisa ikut campur dalam urusan itu. Keduanya terus berdebat karena Miso mendengus kesal bertanya dewa tak berguna macam apa dia ini. Lagi pula membawa perdamaian ke dunia nyata harusnya jadi tugas yang gampang bagi dewa sejati. Kemudian dia memaksa menyuruh Loka menciptakan dunia tanpa perang dan kelaparan. Dan mata Miso terbelalak sebelum Loka menggigit bibirnya mencoba menahan diri. Saat Loka mengambil posisi seperti sedang bermeditasi, Miso bertanya apa yang sedang dia lakukan, supaya dia merasakan perubahan aura di sekitarnya. Seolah-olah seluruh tempat itu diselimuti oleh sebuah sihir. Meski begitu gadis keras kepala itu bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi, dan yang membuatnya terkejut, Loka menjawab dengan singkat 5 detik, mengatakan bahwa selama 5 detik penuh dia telah menjaga dunia dalam kedamaian mutlak, menghentikan semua pertikaian di seluruh dunia selama periode itu yang membuat mata Miso terbelalak. Sang protagonis menatapnya lekat-lekat, tidak percaya dengan semua itu. Seolah-olah dia bisa melihat jiwa cowok di depannya, dia mendekat dalam diam dengan jarinya menunjuk ke arahnya. Seperti sedang melayangkan tuduhan, tapi dia malah bertanya, apakah Loka baru saja menciptakan perdamaian dunia? Sementara itu, Loka yang sudah tidak sabar balik bertanya ingin tahu apakah dia perlu mengulangi lagi apa yang baru saja dia lakukan. Meski begitu, Miso tetap tidak percaya dan berbicara pada Loka seolah-olah dia sudah gila mengatakan kalau mungkin ada yang salah dengan otaknya dan membuat sang dewa sedikit tersinggung. Karena Miso tidak mempercayai kata-katanya. Tapi bagi Miso itu semua mustahil jadi Loka melangkah mendekat menyuruhnya untuk menjelaskan secara rasional. Bagaimana mereka berdua bisa sampai begitu cepat di rumah sakit itu? Atau bagaimana dia memperbaiki lampu kafe begitu cepat tadi? Dan gadis itu pun terdiam tak bisa berkata-kata. Dia terus menyebutkan goresan yang baru saja ada di wajahnya dan tiba-tiba menghilang begitu saja membuatnya ketakutan. Dia pun melangkah mundur, mengatakan kalau dia tidak tahu persis bagaimana menjelaskannya, tapi pastinya semua itu hanyalah kebetulan besar. Pria itu menatap sang protagonis dengan serius, seolah-olah lelah dengan semua itu. Sementara gadis itu bertanya pada dirinya sendiri, apakah anak laki-laki yang cemberut itu benar-benar seorang dewa? Dia bertanya mengapa Loka menatapnya seperti itu. Tapi sebelum dia selesai, Loka menjawab pertanyaan yang dia tanyakan. Dalam kepalanya sendiri menegaskan kembali bahwa dia benar-benar seorang dewa. Dan dia menjelaskan bahwa meskipun keraguannya bisa dimengerti, dia mulai menyadari bahwa gadis itu akhirnya memahami situasi yang membuatnya ketakutan. Dan Miso bertanya apakah pria itu baru saja membaca pikirannya yang dijawabnya bahwa dia bisa melakukannya, seolah-olah sedang membaca buku, dia bisa melihat ingatan masa lalunya, tapi tidak semuanya. Gadis itu terus melangkah mundur sampai menabrak dinding. Dia terpojok oleh Loka yang menjelaskan bahwa dia adalah dewa dan bukan iblis. Dan karena itu dia tidak ada di sana untuk mencoba menyakitinya. Sambil gemetar gadis itu bertanya mengapa dia ada di sana, tapi dia sudah menjawabnya sebelumnya. Mengingatkannya bahwa dia memiliki cincin Dewi Api berikutnya. Dan dia membutuhkannya membuatnya terdiam saat Loka menunjukkan wujud asli permata itu. Kemudian dewa itu menjelaskan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah mengingat ingatan lamanya, yaitu ingatan dari kehidupan masa lalunya. Dan meskipun kelihatannya sulit itu tidak sesulit itu. Dia mendekat ke rambut lembutnya dan menegaskan bahwa dia hanya membutuhkan beberapa hal dari gadis itu. Melihat keadaan Miso, dia bertanya apakah gadis itu takut dan menjelaskan bahwa dia tahu itu adalah informasi yang terlalu banyak untuk diterima oleh manusia manapun. Dan dia membisikkan permintaan maaf di telinganya meskipun gadis itu tidak punya pilihan. Bagaimanapun dialah dewa dalam situasi itu, sementara sang protagonis hanyalah seorang manusia. Dengan cara yang paling anti klimaks, telepon gadis itu berdering mengganggu percakapan mereka. Itu adalah bos kafe tempatnya bekerja. Dia menjawab dengan panik menanggapi pertanyaan tentang mesin kasir dan meminta maaf karena tidak ada yang menjaga toko. Lalu dia memutuskan untuk jujur dan menjelaskan bahwa dia sedang berada di rumah sakit saat itu. Sebelum dia selesai menjelaskan, pria itu berbalik menggerutu sebelum menghilang ke udara.
Gadis itu tidak percaya hal itu baru saja terjadi. Ini sangat berbeda dari apa yang terjadi di antara mereka. Di dalam lift di mana pintunya hanya terbuka dan tertutup. Sekarang dia benar-benar lenyap, sementara itu jauh dari sana beberapa burung berputar-putar di atas bangunan batu, terbang dengan cepat karena kehadiran seseorang berkerudung. Itu adalah Vladimir sendirian dan menyamar. Dia melihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu sederhana, dan ketika dia mendengar gerakan dari dalam dia bersembunyi di balik salah satu batu. Dari dalam bangunan kecil itu, seorang pria menakutkan keluar berjalan perlahan. Pintu rumah itu bersinar saat terbuka dan orang lain yang sedang duduk di meja menggerutu. Bertanya apakah pengunjung itu tidak tahu cara mengetuk pintu sampai dia menyadari siapa orang itu lalu menyapa tuannya Voevodomir. Dan bertanya ada gerangan apa tuannya berkunjung sang dewa menyapa malaikat maut itu berkomentar bahwa penampilannya baik-baik saja. Pria berambut panjang itu bertanya apa yang membawa dewa itu ke tempat tak berpenghuni seperti ini. Bagaimanapun seorang dewa sepertinya punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Vladimir berkomentar bahwa mustahil bagi sang malaikat maut untuk menyembunyikan kebenaran dan langsung bertanya apakah dia punya informan baru sesuatu yang disangkal oleh pria itu sambil meminta maaf. Tapi itu tidak penting bagi Dewa Lilin. Faktanya yang benar-benar penting baginya adalah memperjelas bahwa sang malaikat maut telah gagal. Wajahnya tampak seperti psikopat saat bertanya, apakah pria itu lupa bahwa dia seharusnya membawa Hera turun ke neraka. Sang malaikat maut mencoba menjelaskan apa yang terjadi tapi dia diinterupsi oleh tuannya yang menegaskan bahwa kalau begitu, tidak ada alasan untuk melanjutkan kesepakatan mereka. Dan kemudian dia berkata bahwa begitu dia menjadi dewa matahari yang baru pria itu tidak akan menerima apapun lagi darinya. Malaikat maut itu mencoba menjelaskan bahwa ini di luar kendalinya yang menarik perhatian Votimir, tapi si rambut merah itu berbalik ke arahnya. Bertanya, kenapa dia baru mengatakannya sekarang setelah 23 tahun padahal dialah yang memberi perintah. Bos pria itu pun muncul, mengatakan bahwa mereka tidak membuang waktu dengan trik-triknya dan berkata bahwa jika dewa itu sudah tahu Hera masih hidup di dunia fana, dia ingin tahu kenapa dewa itu ada di sana sekarang untuk mencoba mengonfirmasi informasi itu, dan dengan serius dia bertanya apakah dewa itu datang untuk membuat proposal baru. Pendekatan dari Master Malaikat Maut ini membuat senyum sinis terukir di wajah pemuda itu yang pada akhirnya setuju. Kesepakatan baru akan sangat bagus. Sementara itu, di dalam istananya Dewa Matahari mendengar teriakan demi teriakan dari beberapa orang, mengatakan bahwa apapun alasannya adalah salah menggunakan kekuatan di hadapan manusia fana sementara yang lain, berargumen bahwa itu hanya berlangsung selama 5 detik, dan konyol sekali menolak waktu damai sesingkat itu di dunia. Tapi ini bukan tentang keinginan mereka, melainkan tentang fakta bahwa ada batasan antara interaksi antara dewa dan manusia dan hal itu telah melewati batas. Perdebatan itu memanas dan seorang pemuda berkomentar bahwa semua orang di sana sudah mengenal Loka, tapi dia diinterupsi oleh seorang gadis yang bertanya, bagaimana bisa dewa kelas rendah menggunakan kekuatan seperti itu, padahal mereka yang berada di posisi lebih tinggi, tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu karena seorang dewa tidak bisa lengah dan mengekspos dirinya seperti itu di depan manusia fana kapanpun dia mau. Selain itu, salah satu gadis berargumen bahwa tidak mungkin menerima Loka sebagai pemimpin baru jika dia terus bertingkah seperti orang gila yang tidak tahu apa-apa. Dan para abadi yang baru terkejut mendengar wanita itu berteriak bahwa Loka tidak punya hak untuk menjadi pewaris. Pertengkaran pun terus berlanjut di satu sisi. Mereka menyuruhnya diam dan mengingat anak siapa dia, dan di sisi lain hal itu justru menjadi alasan lain untuk menaruh ekspektasi lebih tinggi pada pemuda itu. Akhirnya Dewa Matahari turun tangan menyuruh mereka berhenti dan bertanya apa yang sebenarnya ingin mereka katakan. Lalu wanita yang serius itu menjawab bahwa Tuan Loka harus dihukum dengan pantas karena melanggar fakta para dewa dan oleh karena itu harus didiskualifikasi sebagai penerus tahta sang penguasa. Para abadi yang baru menyuruhnya untuk berhati-hati dengan ucapannya dan sudah siap untuk mengutuknya saat mereka diinterupsi. Dewa yang berkuasa saat ini menyatakan bahwa apa yang mereka katakan itu benar, jadi dia akan mendiskusikan kemungkinan Loka menjadi penerusnya nanti, tapi dia dikejutkan oleh putranya yang mengatakan bahwa dia tidak seharusnya melakukan itu. Dia memasuki ruangan perlahan dan menjelaskan bahwa sebagai salah satu yang terpilih untuk suksesi dia datang ke istana untuk melaporkan sesuatu yang sangat penting tentang kompetisi itu yang sangat menarik minat sang dewa yang memintanya untuk bicara lebih lanjut. Lalu sambil melepas tudungnya, Vladimir menjelaskan bahwa kesalahan atas kejadian itu tidak seharusnya jatuh padanya atau saudaranya, melainkan pada ayahnya yang menjadi sangat marah dengan tuduhan di depan umum ini. Meski begitu, pemuda itu tetap menjaga sikapnya bertanya apakah mereka berdua bisa bicara berdua saja sebentar. Kemunculan Vero yang tiba-tiba itu membuat ayahnya terkejut, dan pria itu dengan cepat bertanya dengan marah kenapa putranya tidak berada di dunia fana persis seperti yang telah diperintahkan. Lalu pemuda itu menjawab bahwa meskipun mereka adalah dewa yang kuat, bertemu dengan manusia fana tertentu bukanlah tugas yang mudah, jadi dia perlu bersiap-siap. Dengan pernyataan itu, Dewa Matahari mempertanyakan apakah putranya memang benar-benar menggunakan waktu itu untuk bersiap, dan pemuda itu menjawab bahwa dia akan siap turun ke dunia fana. Segera setelah ayahnya membuat keputusan sesuatu yang membuatnya sedikit bingung karena dia tidak tahu apa yang dimaksud putranya.
Saat itulah Fero mengungkapkan bahwa saudaranya telah menemukan wanita yang ditakdirkan untuk menggantikan Dewi Api. Faktanya dia melakukannya di hari pertamanya seolah-olah dia sudah mengetahui lokasinya, karena suatu alasan dan ini mengejutkan ayahnya. Yang dengan cepat bertanya bagaimana itu bisa terjadi sebuah pertanyaan yang diperkuat oleh Fero sebelum dia menyiratkan bahwa Dewi Leia yang tercinta telah memberikan peta untuk menunjukkan lokasi persis cincin itu kepada putra kesayangannya. Tuduhan ini membuat Dewa Matahari waspada seolah-olah istrinya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan dengan tatapan mengejek, Vero bertanya, apakah pria di hadapannya benar-benar tidak tahu tentang hal-hal itu, dan apakah dia tidak terlibat dalam skema ini? Ucapan sang anak menyinggung ayahnya yang berteriak menanyakan apa yang baru saja dia katakan, tetapi anak itu tetap tenang dengan sikap yang menyebalkan sambil menjelaskan bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kebenaran kepada 3.000 immortal baru lainnya.